Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaannya? Sehat kan? Jumpa kembali dengan mata pelajaran PPKN. Hari ini kita akan mempelajari materi baru semester 2 bab 4, yaitu keberagaman agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ada beberapa tujuan yang akan kita capai. Tujuan lain, mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, mendeskripsikan keberagaman suku dalam masyarakat Indonesia, mendeskripsikan keberagaman ras dalam masyarakat Indonesia, dan yang terakhir tujuannya adalah menganalisis keberagaman antar golongan dalam masyarakat Indonesia. Materi yang akan kita pelajari hari ini antara lain faktor-faktor yang menyebabkan keberagaman masyarakat Indonesia, keberagaman suku, keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman ras, dan keberagaman antar golongan. Kita bahas yang pertama, yaitu tentang faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia begitu banyak kemajemukan dalam masyarakatnya. Faktor-faktor tersebut antara lain letak strategis wilayah Indonesia, kondisi negara kepulauan, perbedaan kondisi alam, keadaan transportasi dan komunikasi, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Mari kita bahas faktor penyebab yang pertama. Anak-anak bisa melihat peta Indonesia. Negara Indonesia berada di wilayah yang sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Letak yang sangat strategis inilah yang membuat bangsa Indonesia sering didatangi oleh para bangsa asing. Bangsa asing tersebut datang tidak hanya untuk berdagang saja, tapi juga dengan membawa kebudayaan dari bangsa mereka sendiri, sehingga terjadilah keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia yang kedua yaitu kondisi negara kepulauan. Seperti kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana terdiri dari 17.000 pulau baik besar maupun kecil. Pulau-pulau di Indonesia terpisah secara fisik. Hal inilah yang menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau satu ke pulau yang lain. Faktor inilah yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa, budaya, agama, serta peranan laki-laki dan perempuan. Faktor yang ketiga, faktor penyebab keberagaman yang ketiga yaitu perbedaan kondisi alam. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau yang terpisah-pisah. Kondisi alam yang berbeda-beda tersebut seperti daerah pantai, dataran tinggi, dataran rendah, rawa, laut, padang rumput, mengakibatkan perbedaan masyarakat. Demikian juga dengan kondisi kekayaan alamnya, termasuk juga hewan dan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat yang ada di dataran rendah. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan karena setiap pulau memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga menimbulkan adanya keberagaman dalam masyarakat. Faktor berikutnya yaitu faktor penyebab keberagaman berikutnya yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Setiap pulau di Indonesia
memiliki transportasi dan komunikasi sendiri-sendiri. Tidak semua sama dengan pulau satu dengan pulau yang lain. Hal ini tergantung dari kondisi alam. Kemajuan transportasi dan komunikasi di wilayah Indonesia mempengaruhi perbedaan dalam masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat yang kondisi alamnya mudah terjangkau, maka transportasi dan komunikasi pun akan mudah meskipun jarak cukup jauh. Sedangkan masyarakat yang kondisi alamnya sulit terjangkau, maka transportasi dan komunikasi pun akan menjadi terhambat. Hal inilah yang menyebabkan keberagaman dalam masyarakat di Indonesia. Faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang terakhir yaitu penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Ada dua golongan masyarakat, yaitu masyarakat yang mau menerima maupun masyarakat yang menolak perubahan dalam masyarakat. Masyarakat yang terbuka dalam perubahan, misalnya masyarakat yang berada di perkotaan, sedangkan masyarakat yang menolak ataupun lebih memilih menggunakan budaya sendiri. Contohnya adalah suku Baduy Dalam. Seperti kita ketahui, suku Baduy terdiri dari dua, yaitu suku Baduy Luar dan suku Baduy Dalam. Suku Baduy Luar mau menerima budaya yang masuk ke masyarakat ataupun ke wilayahnya. Sementara suku Baduy Dalam lebih memilih untuk tetap menggunakan budayanya sendiri. Mari kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tentang keberagaman suku. Menurut Kuncoro Ningrat, suku bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut. Masyarakat Indonesia terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Tercatat ada lebih dari 300 suku bangsa. Menurut Badan Pusat Statistik, suku bangsa di Indonesia ada sekitar 1.128 suku bangsa. Inilah yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Karena setiap suku bangsa akan mengembangkan budayanya sendiri. Materi berikutnya yaitu tentang keberagaman agama dan kepercayaan. Negara Indonesia memiliki 6 agama resmi, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kebebasan beragama di Indonesia terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini membuktikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Masing-masing umat beragama menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal inilah yang memperkaya keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan adanya konflik antar agama. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus tetap memegang prinsip kerukunan umat beragama. Prinsip tersebut antara lain kerukunan intern umat beragama, kerukunan dengan sesama umat beragama, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan antar umat beragama yang satu dengan agama yang lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita lanjutkan materi berikutnya, keberagaman ras. Ras di Indonesia terdiri dari 4 macam ras, yaitu ras Asiatik Mongoloid, ras Malayan Mongoloid, ras Melanosoid, dan ras Kaukasoid. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ras Asiatik Mongoloid. Ras Asiatik Mongoloid memiliki ciri-ciri wajah lonjong dan tirus, hidung mancung, memiliki kulit putih, memiliki rambut berwarna coklat hingga kepirangan. Ras ini tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Ras berikutnya yaitu ras Malayan Mongoloid.
Ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri mata yang berwarna hitam, kulit sawo matang, hidung dan bibir yang cukup tebal, tinggi badan rata-rata 150–160 cm, rambut hitam serta lurus dan berombak. Daerah persebaran dari ras ini yaitu berada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Ras berikut yaitu ras melanosoid. Ras melanosoid memiliki ciri-ciri hidung tebal, rambut keriting dan berwarna hitam, bibir tebal, badan tegak, kulit kehitam-hitaman, dan hidung mancung. Daerah persebaran dari ras melanosoid yaitu ada di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kemudian yang terakhir yaitu ras Kaukasoid. Ras Kaukasoid memiliki ciri-ciri kulit putih dan dermis paling sedikit kecuali yang ada di India. Memiliki wajah yang lonjong dan tirus, hidung mancung, mulut yang kecil, memiliki warna rambut berwarna coklat hingga kepirangan, serta sudut wajah antara 100–90 derajat. Daerah persebarannya, ras Kaukasoid ini merupakan kaum dari pendatang, sehingga sebagian besar berada di daerah perkotaan. Materi yang terakhir yaitu tentang keberagaman antar golongan. Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, maupun ras saja, tetapi manusia juga ada dalam keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat dapat dilihat dari struktur masyarakatnya. Bisa kita ketahui adanya penggolongan masyarakat. Ada yang termasuk kelas tinggi, kelas sedang, maupun kelas rendah. Adanya kelas sosial tersebut akan membentuk suatu golongan-golongan. Hal inilah yang menyebabkan adanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia adalah kekuatan bagi bangsa Indonesia. Keberagaman serta kekayaan di Indonesia adalah modal besar bagi bangsa kita untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Namun keberagaman dan kekayaan tersebut juga berpotensi untuk menjadi sumber konflik bagi bangsa kita, sehingga menimbulkan perpecahan, kehancuran, bahkan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian materi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.